Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua, semoga baik-baik saja, lancar rezekinya, amin. Oke teman-teman, kali ini dapat kiriman servisan dari user, dan ini Sony Xperia X10i ya, dari kiriman Mbak Marsha dari Bekasi ya. Dan kronologi dari user ini mati total ya untuk Sony Xperia X10 nya, dan saya coba untuk tes ya. Saya tekan tombol power dan tidak ada respon ya, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dan saya coba untuk tes dengan USB adapter, ternyata tegangan arus di 0,2 ampere ya. Nah ini turun 15 ya, 02 turun 1, naik 02 ampere, turun lagi 1 ya, jadi seperti ini. Jadi stuck di 02. Jadi ini kondisi yang biasanya mati di AC ya, AC tidak respon, dan saya segera untuk bongkar HP-nya. Ya, sudah terbuka untuk tulangan belakang ya, housing tulangan belakang sudah terbuka, dan saya coba untuk bongkar satu persatu untuk soket-soket fleksibel dan komponennya ya. Ya, hati-hati untuk pembongkaran Sony Ericsson atau Sony ponsel Sony ya. Jadi banyak banget jebakan Batman ya untuk Sony, beda untuk Nokia ya. Kalau Nokia jalurnya aman ya, mudah untuk pembongkaran, tapi kalau untuk Sony banyak banget jebakan Batman. Oke, ini sudah terbuka ya untuk mesin dari Xperia X10. Di sini ada tutup kaleng ya, saya akan coba bongkar dulu tutup kalengnya. Jadi untuk servis ponsel itu wajib ya, hukumnya untuk pengecekan terlebih dahulu ya. Jadi pengecekan lebih awal itu lebih wajib, karena hukumnya komponen rusak itu kompleks ya, bukan selalu itu aja. Jadi di sini ada IC CPU dari Qualcomm ya untuk Sony Xperia X10. Ya ini Qualcomm ya IC CPU-nya, dan di sini ada IC flash data ya. Jadi dia berdempetan ya, berdekatan dengan CPU. Dan di sini ada IC power. IC power dia modelnya ada lilitan ya, bagian kapasitor dan dioda ya. Nah di sini ada bagian WiFi, sinyal, dan Bluetooth ya, biasanya seperti itu. Saya bongkar langsung untuk bagian-bagian penutup kaleng ya, supaya nanti saya mudah untuk membersihkannya dan merepair dengan cara rehot ya. Nah di sini saya akan coba bersihkan lebih awal dari komponen yang terkena korosi atau debu-debu ya. Saya gunakan thinner. Ya, di sini saya setel suhu panas di angka 230. Suhu panas 230 dan angin 2 ya. Untuk rehot full PCB ya. Jadi ini saya gunakan trik rehot mainboard PCB. Jadi trik ini rehot universal, menyeluruh ya, menyeluruh. Jadi bukan AC yang saya rehot, jadi papan PCB-nya saya rehot. Jadi tegangan panas jangan terlalu tinggi ya untuk rehot papan PCB. Usahakan di 300 ke bawah ya. Beda-beda merek blower, tipe blower beda-beda, setelan panas dan suhu panas ya. Jangan disamakan, masing-masing sesuai dengan feeling atau kondisi blower masing-masing ya. Gunakan insting dan feelingnya ya untuk memainkan suhu panas dan angin ya. Jadi gunakan suhu panas yang sedang untuk rehot PCB mainboard ya. Nah ini setelah saya rehot, saya dinginkan dengan kipas, dan saya coba pasang kembali komponen-komponennya satu persatu ya, dan saya rakit kembali Sony Xperia X10 nya.
Ya, saya pasang baterai ya. Dan saya coba untuk tes di tegangan arus dengan USB adapter. Berapakah muncul arus? Ya, sudah berubah ya. Untuk arus tegangan ampernya di 3. Bias tadi 2 ya. Untuk stuck di 2 dan ini turun langsung drop. Ternyata nyala ya untuk baterai dan muncul pengecasan ya, dan LED indikator merah muncul. Alhamdulillah sudah berhasil dan naik di 1 ampere lebih ya. Nah, ini sudah 1 ampere lebih, tanda ponsel normal ya. Untuk semua ponsel normalnya di 1 ampere lebih ya. Oke, fix, ini sudah normal ya untuk Sony Xperia X10 yang sudah mati total karena tidak dipakai lama ya. Ya, di sini saya jelaskan untuk pengaturan ya. Pengaturannya tuh di sini solder uap saya gunakan 858D. Saya gunakan suhu panas yang rendah ya, bukan yang 350 atau 350 ke atas ya. Jadi usahakan di tegangan 230 atau di bawah 300. Karena untuk rehot PCB mainboard itu harus disesuaikan ya untuk suhu panas, karena bisa melendung atau ini ya, meletup jadi kembung main PCB mainboard ya. Jadi usahakan kalau repair bagian PCB, usahakan setelan disesuaikan ya, di solder masing-masing. Jangan disamakan ya, di solder merek tertentu disamakan juga, jadi kemungkinan tidak akan sama ya. Nah, di sini saya akan coba tes tombol powernya, berhasil nyala dan muncul Sony Ericsson. Sudah muncul logo Sony Ericsson dan sudah tampil ya menu awal dari Sony Xperia X10, dan saya coba untuk tes touchscreen-nya ya. Dan ternyata touchscreen-nya aman, masih berfungsi lancar ya. Ya, jadi seperti itu ya untuk repair masalah ponsel lama yang sudah tidak dipakai lama ya. Jadi kronologi rusak tuh dia komponennya tidak berfungsi ya, karena tidak ada histori pemakaian atau pengecasan di bagian mesin ya. Jika mesin itu dipanaskan atau dicas gitu ya, dia akan bekerja terus. Jika tidak dipanaskan atau dicas, dia akan mati ya. Jadi usahakan untuk repair dengan cara rehot bagian PCB dulu ya, sebelum vonis ke masalah AC. Oke, saya tes untuk kamera, masih bagus, berfungsi lancar ya. Saya coba lepas pengecasan ya, dan ternyata tidak mati ya, tetap normal, tetap hidup ya. Jadi untuk kasus mati total itu kompleks ya, jadi tidak semua sama, dan ada yang mati total karena air, ada yang karena masalah AC, dan ada yang tidak dipakai lama ya. Jadi usahakan untuk pengecekan lebih awal. Terima kasih atas partisipasinya, semoga video ini bermanfaat, dan mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.